Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sintastorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang program to-do list Java yang dilakukan di praktikum sebelumnya. Nah, di sini programnya itu dibuat dengan bahasa Java dan fitur utamanya itu nantinya akan bisa menambahkan, mengubah, mencari, mengurutkan, dan menghapus. Untuk penyimpanan datanya itu menggunakan array dinamis. Di sini ada struktur programnya yang dimana kelas utamanya itu adalah app, dan untuk atribut pentingnya itu ada string, model, yaitu untuk menyimpan, yaitu adalah array untuk menyimpan to-do, lalu scanner untuk membaca input dari user, dan fungsi utamanya itu adalah fungsi main untuk memanggil view show to-do list menu utama. Apa yang dilakukan programnya? Ya, di sini programnya akan menampilkan daftar to-do list. Yang kedua, menyediakan menu pilihan untuk user. Yang ketiga, memungkinkan tambah, ubah, cari, urutkan, dan hapus to-do list tersebut. Yang ketiga, keluar dari program jika kita memilih atau memasukkan input X. Nah, di sini ada untuk menampilkan to-do list. Untuk menampilkan to-do list, kita menggunakan metode show to-do list, lalu menampilkan daftar kegiatan dengan nomor urut. Yang ketiga, jika kosong, programnya akan menampilkan pesan seperti ini, belum ada data to-do yang tersedia. Lalu ada untuk menambahkan to-do. Di sini menggunakan add to-do list atau string to-do. Di sini untuk simpan kegiatan baru ke slot yang kosong. Lalu jika array-nya penuh, maka kita akan membuat array baru 2 kali lebih besar dari array sebelumnya. Yang data lamanya itu akan dipindahkan. Lalu di sini ada untuk menghapus to-do. Di sini menggunakan remove to-do list integer position. User akan memilih nomor kegiatan yang nantinya akan menghapus data tersebut. Lalu jika salah inputnya, maka programnya nanti akan menampilkan pesan gagal. Lalu programnya bisa mengubah to-do. Di sini menggunakan update to-do list, integer post, string new to-do. Nah, ini nantinya akan mengubah, misalnya jika kita memasukkan inputnya itu 1 untuk menambahkan to-do list. Lalu di sini bisa diupdate atau mengubah to-do-nya jika kita memilih di mana nomor berapa untuk mengubah to-do list-nya menggunakan update to-do list. Lalu di sini user akan memilih nomor, lalu akan memasukkan to-do yang baru atau masukkan daftar kegiatan yang baru yang akan dilakukan. Misalnya, pertama kita memasukkan to-do-nya itu belajar bahasa C. Lalu kita ingin mengubahnya. Di sini programnya akan menggunakan update to-do list yang nantinya kita akan memasukkan to-do yang baru. Lalu programnya akan mengganti isi yang lama dengan yang baru yang kita masukkan tadi setelah kita memilih untuk mengubah to-do-nya. Lalu programnya bisa mencari to-do, yang dimana programnya itu membuat search to-do list string keyword, yang nantinya ini akan mencari kegiatan yang mengandung kata kunci yang diberikan dari si usernya. Lalu akan ditampilkan hasilnya. Jika ada, programnya akan memberikan pesan. Programnya akan memberikan apa yang kita cari atau user cari. Lalu jika tidak ada, maka programnya akan menampilkan pesan tidak ditemukan. Lalu di sini programnya dapat mengurutkan to-do list menggunakan short to-do list string order, yang ini artinya untuk mengurutkan dari to-do list yang dimasukkan oleh si usernya. Maka user akan nanti di sini user disuruh untuk memilih ASCII dari A sampai Z atau DSC dari Z sampai A.
maka programnya akan menyusun ulang daftar yang diberikan dari si pengguna. Lalu menu utama dari si programnya ini nanti akan ditampilkan secara berulang sampai user keluar dari programnya. Di sini menu utamanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah option. Untuk yang pertama itu adalah tambah to do. Di sini usernya dapat menambahkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh si user tersebut. Lalu di sini yang kedua ada ubah to do. Misalnya jika usernya ingin mengubah dari to do yang pertama ke to do yang lain, bisa diubah, dan untuk mengubahnya nanti kita akan memilih ubah to do. Lalu di sini ada cari to do untuk mencari keyword atau to do yang harus dilakukan oleh si usernya. Lalu di sini ada urutkan to do dan menghapus to do. Lalu untuk yang X ini nanti dibuat di situ X, dalam programnya akan mencetak X. Lalu kita dapat memilih X jika kita ingin keluar atau membatalkan. Misalnya kita memilih tambah to do, terus kita buat X. Misalnya kita ingin mengubah to do-nya, tapi kita tidak sengaja untuk memencet 1. Terus kita bisa buat X, lalu programnya akan mengubah apa yang akan kita lakukan, dan kita dapat memilih atau memasukkan angka 2 untuk mengubah to do-nya. Lalu di sini ada alur program yang ada di programnya itu. Yang pertama untuk program mulai itu adalah untuk menampilkan menu dari si program tersebut. Lalu yang kedua, user memilih menu yang di sini nantinya akan menjalankan metode sesuai dengan pilihan si user tersebut. Lalu akan kembali ke menu, dan yang terakhir mengulangi sampai user memilih keluar atau X. Nah, di sini ada contoh output setelah dijalankan. Ini adalah output setelah program pertama kali dijalankan. Nantinya programnya akan membuat pesan, belum ada data to do yang tersedia. Nah, di sini usernya dapat memilih antara 1 sampai 5 dan X untuk melakukan atau menambahkan daftar to do-nya. Nah, di sini jika kita menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan daftar to do yang akan kita lakukan nih, misalnya kita pilih atau kita masukkan inputnya itu 1. Lalu programnya nanti akan meminta kita untuk memasukkan kegiatan apa yang to do apa yang akan kita lakukan. Misalnya belajar bahasa C, belajar, membuat ringkasan, dan lain sebagainya. Kita dapat melihatnya di seperti ini. Nah, kita dapat memilih antara 1 sampai 5 dan X untuk option keluar. Nah, di sini kita dapat menambahkan to do yang akan kita lakukan. Kita pilih 1. Nah, di sini programnya nanti akan menambah to do list. Jika kita ingin keluar, kita dapat memasukkan batal atau X untuk batal. Nah, kita masukkan di sini belajar Java. Enter. Lalu programnya nanti akan memprint to do list yang dimasukkan si usernya itu adalah belajar Java. Lalu bisa kita ubah. Sepertinya untuk mengubah itu kita dapat masukkan 2. Kita akan mengubah to do list yang ini. Salah.
kita dapat jalankan lagi programnya. Nah, misalnya kita tambahkan 1, kita menambahkan to-do list belajar, lalu bisa kita ubah. Ini adalah nomor yang akan diubah. Nah, kita buat 1. To-do yang baru kita buat nah, di sini programnya akan membuat to-do list yang baru, yaitu bermain. Dari yang to-do list yang pertama yang tadi itu adalah belajar. Setelah usernya memasukkan angka 2, maka programnya itu akan mengubah to-do listnya. Nah, di sini programnya itu nanti akan meminta nomor berapa yang ingin kita ubah, dan kita akan memasukkan to-do baru yang ingin kita lakukan. Nah, ini yang saya ketik tadi. Lalu programnya akan membuat atau memprint to-do list, yaitu bermain, dari belajar ke bermain. Nah, ini ada contoh output setelah dijalankan itu. Setelah menambahkan kegiatan belajar Java seperti yang saya lakukan tadi, kita dapat memasukkan, misalnya dapat memasukkan angka 1 untuk menambahkan to-do list. Nah, nanti programnya akan meminta kita untuk memasukkan apa yang ingin kita lakukan, yaitu belajar Java. Lalu to-do listnya akan memprint belajar Java. Nah, di sini setelah kita memilih X, ada misalnya tadi saya telah jalankan, saya masukkan angka 3, lalu di sini programnya akan, untuk tadi 3 itu adalah untuk mencari daftar to-do listnya. Di sini akan mencari daftar to-do list, lalu programnya menyuruh kita untuk memasukkan kata kunci. Jika kita misalnya ingin membatalkan progres ini, bisa kita masukkan X, lalu programnya akan mencetak tindakan dibatalkan. Nah, setelah tindakan dibatalkan, program akan terus meminta atau memprint teks seperti ini untuk si usernya memasukkan atau menambahkan apa yang ingin dilakukan selanjutnya. Apakah menambah, mengubah, mencari, mengurutkan, menghapus. Lalu bisa kita buat hapus, bisa kita jalankan di sini. Contohnya menghapus nomor yang akan dihapus, kita buat itu nomor 1. Di sini programnya akan mencetak belum ada data to-do list yang tersedia karena sudah dihapus. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.